bersyukur Tuhan bahwa anugerah Tuhan yang memimpin kami sampai hari ini, anugerah Tuhan yang melayakkan kami untuk kami berada di tempat ini, memuji menyembah Tuhan. Dan pada kali ini mendengarkan juga kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang menyatakan diri, sedang memimpin setiap kami untuk semakin mengenal Engkau dan semakin mengenal pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu biarlah Engkau sendiri yang berkarya, merendahkan hati pikiran kami di bawah kuasa Allah Roh Kudus, memampukan kami untuk memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan, memiliki kerelaan hati untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpinlah kami, berkaryalah dalam hidup kami. Setiap hamba-Mu yang menyampaikan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Ya, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Shalom jemaat sekalian. Sukacita sekali saya bisa berada di tempat ini dan juga deg-degan karena selain deg-degan khotbah juga takut ini jatuh ya. Tapi saya bersukacita hari ini kita penuh dengan warna-warni, penuh dengan keindahan Indonesia, merayakan kemerdekaan Indonesia bersama-sama. Senang sekali melihat antusiasme jemaat hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, dan kita akan merenungkan sebuah tema mengenai pemimpin yang bekerja bagi Tuhan dalam satu seri tokoh Nehemia yang sudah kita lalui selama beberapa minggu terakhir ini. Bapak Ibu, mari kita buka kitab Nehemia. Kita akan membaca beberapa ayat. Ada Nehemia 2 ayat 17 hingga 18, Nehemia 4 ayat 4 hingga 6, dan Nehemia 4 ayat 21 hingga 23. Agak panjang karena memang ayat yang diberikan kepada saya juga cukup panjang, ada 2 pasal, pasal 3 dan pasal 4 kitab Nehemia. Tetapi kita hanya akan membaca 3 bagian ini saja untuk kita bisa mendapatkan gambaran besar dari perenungan kita pada hari ini. Nehemia pasal yang kedua ayat 17 hingga 18. Mari kita membaca dengan bersuara. Lalu aku berkata kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami. Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku dan apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Lalu dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mari kita juga membuka Nehemia 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Jika sudah, mari kita juga membacakannya dengan bersuara 1, 2, 3. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka ke atas kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka sebagai jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka melontarkan hinaan di hadapan orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tingginya dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Terakhir mari kita buka ayat yang ke-21 hingga 23 pasal yang keempat. Dan kita akan membacakannya juga dengan bersuara. 1, 2, 3. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sementara sebagian orang memegang tombak sejak merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah ini kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka melakukan penjagaan bagi kita pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Baik aku sendiri maupun saudara-saudaraku, anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Jemaat sekalian,
ketika merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini, merenungkan tema pada hari ini, saya teringat pada satu pepatah yang sering saya dengar, mungkin Bapak Ibu dengar juga, pepatah yang mengatakan setiap masa ada musanya, setiap musa ada masanya. Atau kalau dalam konteks bukan orang Kristen, mereka suka bilang begini, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Pepatah yang menyatakan bahwa setiap zaman, di dalam setiap situasi ada anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan lewat orang-orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, yang memimpin umat Tuhan, yang mengarahkan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Saya rasa tidak berlebihan kalau kemudian pepatah ini kita kenakan kepada Nehemia. Nehemia sebagai pemimpin yang kemudian menjadi anugerah Tuhan kepada jemaat Tuhan, yang kepada umat Tuhan yang hari itu hidup dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bangsa Israel pada saat itu masih ada di dalam masa antara pembuangan dengan masa pemulihan pasca pembuangan. Jika Bapak Ibu membaca kitab-kitab review tentang Nehemia, Bapak Ibu jemaat sekalian akan mengetahui pendapat para ahli bahwa sebenarnya kitab Ezra dan Nehemia itu ditulis sebagai satu kesatuan, sebagai satu rangkaian sejarah yang menuliskan bagaimana sejarah bangsa Israel secara khusus dari kerajaan Yehuda, Israel Selatan itu sedikit demi sedikit mulai pulang ke tanah air. Setelah kurang lebih masa ini ditulis ketika tahun 50-an dalam masa pembuangan. Bangsa Israel kurang lebih sudah memasuki masa 50-an tahun pasca pembuangan ke Babilonia. Bangsa Israel selama 50 tahun sudah tinggal jauh dari tanah airnya, hidup sebagai jajahan di tanah asing. Dan sedikit demi sedikit Tuhan sudah menyatakan rencananya bahwa masa 70 tahun akan berakhir. Ezra, Nehemia, dan kalau kita baca Ezra ada satu tokoh namanya Zerubabel. Itu adalah pemimpin-pemimpin yang kemudian Tuhan pakai untuk mempersiapkan kloter-kloter orang Israel, bangsa Yehuda yang kembali ke tanah air. Kita akan melihat bagaimana kehidupan bangsa Israel di masa-masa ini. Mereka sudah 50 tahun jauh dari tanah air mereka. Tanah air mereka saat dulu itu ditinggalkan dengan kondisi luluh lantak akibat peperangan. Tembok kota Yerusalem yang harusnya menjadi tempat perlindungan sudah dihancurkan oleh musuh, apalagi bait Allah sudah habis dan sudah tinggal puing-puing. Begitupun dengan kota tempat tinggal mereka di Yerusalem. Ketika Zerubabel, Ezra, dan Nehemia secara bertahap kemudian memimpin sekelompok umat Tuhan kembali ke Yerusalem, mereka mendapati adanya kota yang sebenarnya tidak layak huni. Ada kemajuan yang mereka hadapi, yaitu kehidupan sepertinya akan jadi lebih baik. Mereka sudah lagi pelan-pelan pulang ke tanah air. Mereka pelan-pelan kembali diizinkan untuk hidup sebagai orang yang merdeka di tanah air mereka. Tetapi di hadapan mereka, tanah air mereka saat itu sedang menjadi puing-puing. Mereka harus tinggal di kota yang sudah 50-an tahun, kurang lebih 50 sampai 60 tahun kosong, terbengkalai. Meskipun ada kemajuan, ada masa yang sulit untuk dijelang ke depan. Karena mereka harus membangun rumah mereka kembali, mereka harus membangun kota mereka kembali. Mereka harus kembali membangun masa jaya bangsa Israel yang dulu
pernah ada. Di saat-saat yang sulit ini, kemudian kita melihat mendengar kisah tentang Nehemia. 2 minggu berturut-turut yang lalu kita sudah dengar kisahnya ya, bahwa Nehemia sebenarnya adalah seseorang yang sudah hidup nyaman bahkan di tengah pembuangan. Karena dia punya jabatan yang penting ya di tanah pembuangan. Dia menjadi juru minuman raja. Dia tidak hidup sesusah orang lain, dia kaum privilege kalau kata anak zaman sekarang. Tetapi kemudian kita sudah mendengar kisahnya bahwa pada akhirnya Nehemia berdoa, Nehemia meminta pimpinan Tuhan dan Tuhan bukakan pintu dengan cara yang luar biasa lewat Raja Artasasta. Bahwa Nehemia boleh pulang ke tanah airnya dan bukan hanya sekedar boleh pulang, tetapi mengantongi izin untuk membangun kota kelahiran mereka. Dia dibekali surat jalan yang dibutuhkan, dia dibekali bahan-bahan yang dibutuhkan sehingga ia sampai ke tengah-tengah bangsa Israel, ke tengah-tengah bangsa Yehuda saat itu. Nehemia ikut pulang keluar dari kenyamanan dan masuk ke dalam tanda kutip chaos yang sedang dihadapi oleh bangsa yang baru pulang dari pembuangan. Rasanya pas kalau kemudian memang Nehemia menjadi model dari pemimpin yang bekerja. Karena kita akan melihat bersama-sama bagaimana Nehemia sungguh menjadi pemimpin yang bekerja. Dia tidak hanya sekedar nyuruh orang kerja, tetapi pemimpin yang bekerja. Bapak Ibu, ada 2 alasan yang kurang lebih kita bisa lihat kenapa Nehemia menjadi sosok yang cocok untuk menjadi model pemimpin yang bekerja bagi Tuhan. Alasan yang pertama adalah Nehemia adalah pemimpin yang bekerja bagi Tuhan karena ia adalah pemimpin yang pertama-tama sebelum ia bekerja, ia menyadari bagiannya dalam umat Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Maafkan kalau tidak terlihat sedikit ya, semoga di TV lebih jelas. Nehemia adalah pemimpin yang menyadari bagiannya di dalam umat Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Itulah yang kemudian kita lihat di ayat pasal 2 ayat 18 hingga ayat 19 yang tadi kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Ketika Nehemia datang ke tengah-tengah kota Yerusalem, mengumpulkan orang-orang yang sudah duluan pulang dan mengumpulkan mereka dengan maksud untuk mengajak membangun tembok Yerusalem hari itu, apa yang dilakukan oleh Nehemia? Dia bukan pertama-tama kasih tahu anggarannya, dia bukan pertama-tama kasih blueprintnya, pekerjaan yang harus dikerjakan. Dia pertama-tama bukan kasih tahu mimpinya. Ayo kita pasti bisa lebih baik, ayo kita bertumbuh bersama-sama. Dia menceritakan pertama-tama betapa baiknya tangan Allahku melindungi aku. Pertama-tama yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia menggerakkan bangsa Yehuda saat itu adalah dia menceritakan bagaimana Tuhan memberikan visi, Tuhan membukakan pintu, dan Tuhan memimpin Nehemia terlebih dahulu. Nehemia menjadi pemimpin yang bekerja karena dia terlebih dahulu mengalami pertolongan Tuhan ketika dia memikirkan apa yang menjadi bagiannya di dalam umat Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat-ingat khotbah 2-3 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita akan melihat ya, mendengar bahwa Nehemia itu berdoa ketika mengetahui kondisi Yerusalem yang menjadi reruntuhan. Dia berdoa ambil waktu khusus dan kemudian dia selangkah demi selangkah dibukakan pintu oleh Tuhan. Kalimat betapa baiknya tangan Allahku yang melindungi aku itu muncul banyak kali di pasal 1, 2, dan 3.
Nehemia bisa menjadi pemimpin yang bekerja karena dia terlebih dahulu menyadari bagiannya di tengah-tengah umat Tuhan dan menyadari bahwa ada pekerjaan Tuhan dan ada bagiannya di dalam pekerjaan Tuhan di tempat itu. Dan Bapak Ibu, yang membuat masyarakat warga Yerusalem hari itu bersedia untuk berkata, kami siap untuk membangun, bukan hanya karena mereka tahu blueprint pembangunannya, bukan hanya karena mereka lihat anggarannya dan mereka sanggup memenuhinya, bukan hanya karena mereka tahu dan kenal Nehemia sebagai pemimpin yang hebat, tetapi karena mereka mendengar bahwa ada pekerjaan Tuhan yang sedang Tuhan taruh di dalam hidup Nehemia. Dan ketika Nehemia menyampaikan pekerjaan Tuhan itu kepada mereka, mereka menyadari bagian mereka juga ada di dalam pekerjaan Tuhan itu. Yang menggerakkan seseorang untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan itu bukan karena pekerjaannya besar atau kecil, bukan karena orangnya mampu atau tidak, tetapi karena mereka menyadari mereka adalah bagian dari pekerjaan Tuhan. Bagian dari umat Allah. Pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan bukan hanya baik bagi kondisi hidup mereka, tetapi bagi seluruh keberadaan umat Allah. Bapak Ibu, pasal 3 dari ayat 1 hingga ayat 32. Kita akan melihat pasal ini dipenuhi dengan nama-nama orang-orang yang kalau kita baca kesan yang kita dapatkan itu menjemukan ya. Karena si A di sebelahnya mengerjakan, si B mengerjakannya bagian A dan B. Nanti di sebelahnya lagi ada C mengerjakan bagian apa, di sebelahnya lagi ada D mengerjakan apa. Sepanjang 32 ayat. Sepanjang 32 ayat ini, Nehemia secara khusus menuliskan siapa saja orang-orang yang terlibat dalam pembangunan, bersedia melibatkan diri dalam pembangunan, dan apa yang menjadi bagian-bagian mereka. Memang menjemukan kalau kita baca, tetapi kalau kita teliti Bapak Ibu, kita akan menemukan banyak data yang menarik. Bahwa ada 42 kelompok yang Tuhan libatkan dalam pembangunan. Tidak hanya Nehemia yang mengerjakan pembangunan ini, tetapi ada anggota-anggota tubuh umat Allah yang mengambil bagian. 42 kelompok dan tidak semuanya sama. Dimulai di ayat 1, dimulai kegerakannya oleh para imam ya, imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya mulai membangun kembali pintu gerbang domba. Pembangunan dimulai dari bagian sini Bapak Ibu. Ini pintu gerbang domba di dekat dengan bait Allah. Ini denah bait Allah, ini seluruh bagian kota Yerusalem. Sungguh saya berusaha, kalau ada salah mohon maaf, untuk memetakan bagaimana 42 kelompok itu terlibat di dalam pekerjaan ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada lingkaran yang besar, ada lingkaran yang kecil. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang bagi rata ya. Orang-orang yang lebih kuat seperti penguasa yang punya tentara, yang punya bawahan, mengerjakan bagian-bagian yang lebih banyak dan sulit. Seperti misalnya pintu-pintu gerbang. Misalnya daerah-daerah yang penuh dengan puing-puing, ini penuh dengan puing-puing daerah ini. Jadi dikerjakan oleh seorang penguasa yang punya banyak bawahan. Tapi tidak hanya orang-orang yang punya kekuatan besar yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan ini. Ada banyak lingkaran-lingkaran kecil di sekeliling kota ini. Mereka yang hanya sanggup membangun bagian depan rumahnya saja. Mereka yang hanya sanggup mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dengan anak-anak perempuannya. Anak-anak perempuan ditulis dalam pembangunan
Ini yang agak wow untuk ukuran zaman itu, karena biasanya perempuan tidak dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tetapi melihat bagaimana setiap orang punya bagian dan mengerjakannya dengan setia, Bapak Ibu, kita bisa menemukan bahwa orang-orang ini, 42 kelompok ini, dan orang-orang kecil maupun besar, kaya maupun biasa aja, pas-pasan, orang yang tinggal di luar Yerusalem dan tinggal di dalam Yerusalem, mereka menyadari bahwa mereka punya bagian di dalam pekerjaan, di dalam umat Allah. Nehemia adalah pemimpin yang menyadari pekerjaan Tuhan, dan karena dia menyadari pekerjaan Tuhan, dia menggerakkan orang lain untuk terlibat di dalam pekerjaan tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita merayakan HUT RI yang ke-80 tahun. Dalam berbagai segi kehidupan kita, kita punya pemimpin-pemimpin kita. Dari tingkat yang paling atas presiden, semakin menurun di dalam setiap wilayah. Kita punya pemimpin dalam pekerjaan kita, di tengah keluarga kita, di tengah gereja kita. Ketika kita mengatakan bahwa ada tema hari ini, pemimpin yang bekerja bagi Tuhan, dalam pikiran kita yang kita ekspektasikan, yang kita rindukan adalah kita mau punya pemimpin yang bekerja dan terlebih bekerja untuk Tuhan. Tetapi Bapak Ibu hari ini, permisi tanya, apakah Bapak Ibu pernah bertanya, berdoa kepada Tuhan? Apakah pemimpin-pemimpin kita hari ini, siapapun pemimpinnya, bekerja, bergerak berdasarkan pekerjaan Tuhan? Apakah dia kuat atau nggak kuat? Pernahkah kita menyadari dan berdoa bahwa kita pun adalah bagian dari pekerjaan Tuhan? Pemimpin kita memang harus bekerja untuk Tuhan dan kita mau berdoa untuk itu. Tetapi Bapak Ibu, ketika kitab Nehemia ditulis, kitab ini tidak hanya menuliskan prestasi Nehemia, tetapi keterlibatan orang-orang di dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Nehemia. Ketika kita berdoa supaya kita punya pemimpin yang bekerja bagi Tuhan, apakah kita juga mempersiapkan diri kita untuk terlibat di dalam pekerjaan tersebut? Apakah kita berdoa supaya kita jadi orang-orang yang rela untuk dibagikan pekerjaan Tuhan, entah kecil entah besar, sesuai dengan bagian kita masing-masing? Atau kita hanya jadi orang yang mau punya pemimpin yang baik karena kita gak mau kerja, yang kerja pemimpin kita saja, dan kita hanya menikmati hasilnya? Bapak Ibu, Nehemia menjadi model sebagai pemimpin yang bekerja bagi Tuhan. Yang kedua, karena dia adalah pemimpin yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengerahkan dirinya bersama-sama dengan umat Tuhan. Bapak Ibu, ketika pekerjaan Tuhan ini disampaikan oleh Nehemia kepada umat di Yerusalem, tidak hanya orang-orang yang semangat yang kemudian muncul. Kalau kita perhatikan di Nehemia 2 ayat 20, ayat 19 hingga 20, itu kita akan lihat bahwa yang bangkit, yang kelihatan, yang muncul bukan hanya orang yang semangat membangun, tetapi juga orang yang gak suka ada pembangunan bagi tubuh Allah di tempat itu. Mendengar hal itu di ayat 19, Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan raja, serta Geshem orang Arab mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Lalu itu diulang kembali Bapak Ibu di pasal 4. Ketika umat Tuhan semangat-semangatnya untuk bekerja, di pasal 4 ayat pertama dimulai dengan kalimat begini, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok
bangkitlah amarahnya dan ia sangat kesal. Ia mengolok-ngolok orang Yahudi, ayat 3. Lalu kata Tobia orang Amon yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, tetapi kalau seekor anjing hutan naik ke atasnya, robohlah tembok batu mereka. Hinaan yang luar biasa, melemahkan orang-orang yang membangun hari itu. Ketika pekerjaan Tuhan dinyatakan, Bapak Ibu, gak semua orang excited. Ada orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri, yang merasa lebih baik kondisinya seperti dulu karena lebih nyaman. Kondisinya seperti dulu karena saya yang berkuasa dan pegang kendali. Ada orang-orang yang gak mau diajak untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan karena itu menyejahterakan banyak orang. Tidak hanya mensejahterakan dirinya sendiri, dirinya jadi tidak terlihat baik sendirian. Itulah yang terjadi dalam pekerjaan Nehemia. Ketika Nehemia menggerakkan seluruh umat Tuhan dan seluruh umat Tuhan menyambutnya dengan excited, Sanballat, Tobia dan gengnya kemudian juga muncul dan menyatakan dengan terang-terangan bahwa mereka menentang pembangunan tersebut dengan berbagai alasan mereka. Tetapi hari ini kita bisa melihat bahwa ada respon yang luar biasa dari Nehemia. Ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu dari Nehemia 4 ayat 4 hingga ayat 6. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka ke atas kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka sebagai jarahan di tempat mereka, di tempat tawanan. Ayat 6, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tingginya dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Nehemia mengarahkan pandangannya pada Tuhan, bukan kepada tantangan yang menghadang. Bapak Ibu, para ahli mengomentari ayat ini, Nehemia nggak ambil pusing, nggak mengeluarkan energi untuk menjawab. Kalau kita cari di pasal 4 ya, tidak ada bagian di mana Nehemia ketika diolok-olok, temboknya nanti ditabrak anjing juga runtuh. Nehemia, apa lu? Nggak gitu. Dia nggak melawan, tapi dia langsung datang kepada Tuhan. Dia mengarahkan pandangannya kepada empunya pekerjaan, kepada si pemberi pekerjaan itu, yang menuntun dia, memimpin dia melalui Raja Artasasta, perjalanan 3 bulan yang panjang, hambatan-hambatan yang dilalui, dia adukan itu kepada Allah yang telah melindungi dia sampai hari ini, dan kemudian menyerahkan segala hal yang tidak perlu dia pikirkan. Dia bisa menyerahkan segala hal yang menjadi tantangan, karena itu dia sadari bukan menjadi bagiannya. Bagiannya adalah tetap memandang kepada Allah dan mengerjakan bagiannya dengan setia. Ketika dia mengerjakannya dengan setia, tantangannya bertambah. Sanballat, Tobia, dan Geshem bukan hanya sekedar mengolok-ngolok, tetapi mulai merancang penyerangan. Mereka merancang bahwa nanti diam-diam kita bisa menyelinap di antara tembok yang bolong-bolong dan menyerang orang yang bekerja di sekitar tempat itu. Tantangannya meningkat, bukan hanya olokan tetapi sekarang ancaman. Dan ada nyawa, ada bahaya yang kemudian dihadapi oleh para pekerja. Para pekerja sekarang bukan hanya harus membangun tetapi juga terancam nyawanya karena pekerjaan Tuhan. Dan memang Bapak Ibu, pada akhirnya dalam setiap pekerjaan Tuhan selalu ada resiko. Selalu ada orang yang tidak mengerti harga yang harus kita ambil untuk pekerjaan Tuhan. Akan ada orang-orang yang memandang kita bodoh karena memandang pekerjaan Tuhan berharga. Karena mereka memandang dunialah yang berharga. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Nehemia mengerahkan diri, meletakkan dirinya sebagai bagian dari umat Allah.
Dia tidak hanya mengarahkan pandangannya, tetapi dia berjalan bersama-sama dengan umat Allah menyelesaikan segala tantangan yang terjadi. Bapak Ibu akan baca nanti ya di ayat 7 sampai ayat yang ke-23 bahwa mulai saat ancaman itu setiap orang bekerja, di tangan kanannya pedang, di tangan kirinya alat kuli untuk membangun. Jadi kalau di tangan kanan pedang, berarti yang paling utama membela diri dulu ya. Jadi lebih lambat tuh pekerjaannya karena dikerjain pakai tangan kiri. Tapi it's okay, nggak apa-apa lebih lama, nggak apa-apa, yang penting kita setia, nggak apa-apa capek, tapi pekerjaan Tuhan dikerjakan. Bapak Ibu di ayat 21 hingga 23 kita bisa lihat bahwa Nehemia itu menjadi role model bagi seluruh pekerja di seluruh tembok Yerusalem. Dia tidak pulang dari tembok Yerusalem. Anyway, Bapak Ibu, Nehemia kan pejabat tinggi ya, jadi dia tidak mungkin tinggal di puing-puing. Dia bisa tinggal di kota Mispah yang kondisinya lebih baik, beberapa kilometer dari Yerusalem. Kalau dia mau pulang ke tempat yang nyaman, boleh. Toh dia petinggi ya, dia pejabat. Tetapi dia memilih untuk gak pulang. Di tengah masa paling rendah, di tengah masa sulit, umat Allah saat itu dia lebih memilih untuk tinggal bersama-sama dengan umat Allah. Dia mengerahkan dirinya sendiri dan meletakkan dirinya sebagai bagian dari umat Allah. Nehemia menjadi role model bagi pemimpin yang bekerja bagi Allah karena dia tidak meletakkan dirinya sebagai atasan. Dia meletakkan diri sebagai rekan seperjuangan. Dia meletakkan diri sebagai hamba yang juga melayani sebagai satu umat Allah. Ini mengingatkan kita sama Tuhan Yesus ya, Bapak Ibu ya. Mengingatkan kita pada perintah Yesus Kristus sendiri yang mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa hendak menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Yesus Kristus sendiri sudah memberikan contoh kepada para murid. Orang Kristen, umat Allah tuh gini, dalam pekerjaan Tuhan gak ada yang jadi bos. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Ada yang bagiannya lebih besar, ada yang harus menanggung lebih banyak, ada yang harus memimpin di depan, yang lain mengikuti. Tetapi setiap orang adalah bagian dalam perjalanan umat Allah. Nehemia menyadari itu dengan sungguh-sungguh. Dia gak cuma duduk di rumahnya dan terima laporan dari para mandor. Gimana? Udah selesai belum? Gimana? Anggarannya kurang, ayo kita cari anggaran lagi, minta ke raja. Mana? Ayo. Kok lu pada males sih? Kok gak sesuai target sih? Dia bukan melempatkan diri sebagai supervisor, tetapi sebagai bagian dari pembangunan Tuhan. Nehemia menjadi pekerja, pemimpin yang bekerja bagi Tuhan karena Nehemia mengarahkan diri kepada Tuhan dan mengerahkan dirinya sebagai model, sebagai bagian dari umat Allah. Kalau sampai hari terakhir pembangunan selesai, kalau sampai tembok ketemu ujung dan ujungnya, itu mungkin ya, karena umat Tuhan juga lihat pemimpinnya se-excited itu untuk membangun. Pemimpinnya setotalitas itu untuk bekerja bersama-sama. Pemimpinnya enggak setengah-setengah ketika memberikan perintah, memberikan gambaran pekerjaan yang harus diberikan. Pemimpinnya menyadari bahwa dia adalah bagian dari tubuh Kristus, bagian dari pekerjaan Tuhan, bagian dari umat Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kita rindu? Tidakkah kita rindu untuk bisa punya pemimpin yang mengarahkan diri kita kepada Tuhan, pada pekerjaan Tuhan? Tidakkah kita rindu bahwa pemimpin-pemimpin kita adalah pemimpin-pemimpin yang bekerja dengan baik? Tetapi maukah kita sendiri
mengarahkan diri kita kepada Tuhan untuk bisa berjalan bersama-sama dengan umat Tuhan. Jangan sampai kita menginginkan pemimpin yang bekerja, tapi kitanya juga nggak mau bekerja bersama-sama. Kita mau ada orang yang memimpin kita, tetapi bagaimana kalau ternyata Tuhan yang sedang pakai kita untuk memimpin orang lain? Supaya kita jadi contoh, supaya kita jadi model bagi orang lain. Bagaimana itu artinya totalitas, bagaimana itu artinya berbagian di dalam tubuh Kristus, bagaimana kita nggak setengah-setengah untuk melayani, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini Indonesia berulang tahun yang ke-80. Tetapi hari ini kita bisa merasakan ya bahwa HUT RI meskipun tetap meriah, meskipun ada lomba-lomba yang lucu-lucu, meskipun hamba Tuhannya jadi lucu-lucu karena pakai baju adat dan jemaatnya juga lucu-lucu. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa merasakan ya bahwa hari-hari ini ada begitu banyak pergumulan problem yang terjadi di tengah bangsa dan negara kita, di tengah pemimpin-pemimpin negara kita. Ingatkah Bapak Ibu selama beberapa waktu ini, dalam tahun ini seringkali tagar ini muncul ya, Indonesia gelap lah, kabur aja dulu lah, apalagi percuma lapor polisi lah. Ada begitu banyak keluhan, ada begitu banyak ungkapan kekecewaan. Banyak orang yang pada akhirnya lebih memilih kibarin bendera tokoh anim padahal bukan wibu. Banyak orang yang kemudian mencari cara untuk menyampaikan keluhan dan kerinduan mereka terhadap pemimpin, tapi merasa nggak didengarkan, sehingga akhirnya menyampaikannya dengan ekspresi-ekspresi seperti ini. Betapa kita merasakan, betapa kita melihat bahwa negara kita sedang tidak baik saja, betapa kita merindukan ada pemimpin yang baik, yang bekerja dengan baik di tengah-tengah kita. Tetapi Bapak Ibu, kemarin beberapa hari yang lalu di tengah nuansa ini, meskipun saya tetap happy 17 Agustus, tetapi di tengah-tengah nuansa ini ada satu berita yang menarik perhatian dan memang sempat jadi headline ya, bahwa ada demo di kota Pati. Betul ya? Bapak Ibu tahu ya apa yang sedang dituntut oleh masyarakat di sana, apa yang diperjuangkan dan bagaimana kondisi demonya. Tetapi saya tidak mau bahas itu. Yang menarik perhatian saya adalah bahwa ketika mereka demo, ada donasi yang terkumpul dari masyarakat. Dan donasinya nggak main-main, Bapak Ibu, lebih banyak daripada donasi Kamis KP. Karena sejalan, satu kota, satu alun-alun dipenuhi dengan donasi. Aqua gelas, pisang, dan datangnya dari rakyat yang nggak kaya. Ada petani yang tiba-tiba bawa pisangnya satu pick up. Ada ibu-ibu yang bawain jajanan, ada ibu-ibu yang kasih waktu untuk ngebungkusin makanan supaya pendemo bisa demo dengan sehat dan kuat. Ada masyarakat yang excited untuk menyampaikan aspirasi mereka bersama-sama. Sampai ada headline news di Tempo ya, mengenal crowdfunding di Demo Pati kalau rakyat bantu rakyat. Ini menurut saya ya sebuah pesan yang powerful, yang kayaknya kalau nggak sampai ditangkap oleh pemerintah sih ya begitulah. Tetapi Bapak Ibu, menarik bahwa di tengah kerinduan bangsa kita yang belum punya pemimpin yang kita rasa baik, ya semoga lebih baik di waktu yang akan datang, ada masyarakat yang kemudian berani untuk mengambil bagian, untuk mengusahakan apa yang bisa mereka usahakan. Mereka nggak bisa nurunin pajak, mereka nggak bisa menambah lapangan pekerjaan, mereka nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Sebagian besar yang ikut demo mungkin ya, mereka juga struggling dengan kehidupan ekonomi di tengah bangsa kita hari ini. Tetapi mereka excited untuk terlibat di dalam bagian yang mereka bisa lakukan.
Sebagaimana yang tadi saya buka ya, setiap masa ada musanya, setiap musa ada masanya. Kita merindukan pemimpin yang baik, yang bekerja dengan baik untuk Tuhan. Tetapi kalau misalnya belum ada, bagaimana? Kalau misalnya pemimpin kita tidak sebaik Nehemia, bagaimana? Kalau pemimpin kita pun masih terus belajar untuk jadi seperti Nehemia, bagaimana? Bapak Ibu, mungkin rasanya ya kondisi apa yang dilakukan oleh masyarakat Pati beberapa hari yang lalu boleh membuat kita merenung ya, bahwa kalaupun tidak ada pemimpin yang baik, yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat, kita tetap bisa mengerjakan bagian kita yang kita bisa. Apalagi kalau kita merenungkannya itu dalam konteks kehidupan kita sebagai umat Allah. Kita percaya setiap masa ada pemimpinnya. Tapi masalahnya kalau kita hanya menunggu pemimpin yang bekerja, wah sulit ya. Bayangin Nehemia ngebangun satu tembok Yerusalem sendirian. Nggak bisa, nggak selesai. Sehebat apapun Nehemia. Tidak semua masa punya Nehemia, tetapi setiap orang punya bagian seperti Nehemia. Maukah kita menyadari bahwa kita punya bagian seperti Nehemia? Nehemia menjadi pemimpin yang bekerja bagi Tuhan karena dia pertama-tama menyadari bagiannya. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita adalah pemimpin-pemimpin yang juga sudah Tuhan persiapkan untuk bekerja dengan baik bagi Tuhan. Tapi kitanya aja yang gak mau terlibat di dalamnya. Sebelum kita merindukan pemimpin yang baik, Nehemia sebuah model yang ideal bagi kita. Maukah kita terlebih dahulu menyadari dan mengerjakan bagian kita? Tidak semua orang bisa seperti Nehemia. Tidak semua zaman punya Nehemia. Tetapi setiap orang bisa mengarahkan pandangan dan mengerahkan dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Setiap masa seharusnya punya orang-orang yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, bertanya pada Tuhan, Tuhan kehidupan bangsaku A, B, C, D, apa yang bisa aku lakukan? Tuhan gerejaku begini, bagaimana, apa yang bisa saya lakukan untuk itu? Tuhan pekerjaan saya seperti ini kondisinya, apa yang menjadi bagian saya di pekerjaan ini? Tuhan lingkungan saya, keluarga saya seperti ini, apa yang saya bisa kerjakan? Maukah kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan mengerahkan diri kita untuk pekerjaan Tuhan? Mari kita terus mendoakan supaya gereja kita, supaya para pemimpin gereja kita, para pemimpin bangsa dan negara kita menjadi pemimpin yang baik, yang bekerja bagi Tuhan. Tetapi biarlah kita juga menjadi orang-orang yang seperti Nehemia, menyadari bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan oleh karena itu ada pekerjaan Tuhan yang jadi bagian kita. Kerjakanlah dengan setia. Meskipun hanya bisa tanda kutip yang bagian depan rumah kita aja. Kalaupun kita bisa kerjakan lebih banyak bagian, kerjakanlah dengan setia tanpa bersungut-sungut, tanpa ngebanding-bandingin dengan orang lain. Marilah kita seperti Nehemia yang memandang kepada Tuhan Sang Empunya pekerjaan dan mengerahkan diri kita. Tidak melulu menanti, tidak melulu menunjuk, tetapi mengerahkan diri kita dan segala privilege, kemampuan yang kita miliki untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaannya apa? Bapak Ibu itu bagiannya untuk Bapak Ibu tanya kepada Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan berkarya di tengah bangsa dan negara kita, di tengah gereja kita bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh merayakan HUT
RI yang ke-80. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah memimpin, sudah memelihara bangsa dan negara kami sampai sejauh ini. Kami sebagai umat Tuhan bisa beribadah, kami sebagai umat Tuhan bisa berkarya, bisa berdampak, bisa terlibat di dalam pekerjaan Tuhan di tengah bangsa dan negara kami. Dan biarlah Tuhan kami terus memiliki hati dan kerinduan untuk berdoa bagi para pemimpin kami, untuk menantikan pekerjaan Tuhan dinyatakan melalui para pemimpin kami. Tetapi kami juga mau menyerahkan diri kami, mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan, supaya kami pun menyadari bagian kami, supaya kami mau dan rindu untuk diarahkan sesuai dengan pimpinan Tuhan, dan kami dengan setia mengerjakan bagian-bagian yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap kami. Pada akhirnya kami boleh melihat pekerjaan Tuhan, rancangan Tuhan dinyatakan di tengah bangsa dan negara kami, di tengah gereja kami. Dan nama Tuhan dimuliakan. Bersama-sama dengan tubuh Kristus kami menyembah, memuliakan, mengerjakan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.